Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, untuk memulai presentasi pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab 5 Kabupaten Pesisir Barat dari buku Repong Damar, karya Sugeng P. Haryanto, Bainasari Dewi, dan Rusita pada tahun 2016. Next. Dengan dosen pengampu ekosistem mata kuliah ekosistem Repong Damar, yang pertama Dr. Andes Afif Bintoro MP, kedua Dr. Hajah Bainasari Dewi SHUT MP, tiga Dr. Hendra Prastia SHUT MSI, dan keempat Profesor Dr. Insinyur Sugeng Prayitno HMS. Next. Baik, kami kelompok 4 dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Dewi Sriwahyuni dengan NPM 19 14 15 10 44, kedua Adelia Anggraini NPM 19 14 15 10 29, tiga Caesa Ragil Rianti NPM 19 14 15 10 03, keempat M Irfan Nurrahman dan NPM 19 54 15 10 04, dan Fadela Yunika Sari NPM 19 14 15 10 15. Next. Baik, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Adel. Kepada Adel dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai awal mula Kabupaten Pesisir Barat. Jadi, Kabupaten Pesisir Barat ini merupakan sebuah kabupaten yang termuda di Provinsi Lampung. Pesisir Barat ini juga merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yang disahkan pada tanggal 25 Oktober tahun 2012. Letak Kabupaten Pesisir Barat ini pada koordinat lintang selatan 5 derajat 21 menit 52 detik sampai dengan 5 derajat 28 menit 62 detik lintang selatan, dan juga bujur timur di 105 derajat 48 menit 20 detik sampai dengan 105 derajat 48 menit 24 detik bujur timur. Next. Dengan batas wilayah ini terbagi menjadi 4, ada dari wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Dari utara sendiri ini dibataskan oleh Provinsi Bengkulu, di bagian selatan Kabupaten Pesisir Barat ini dibatasi oleh Provinsi Tanggamus, dan bagian timur ada Kabupaten Lampung Barat sendiri yang hasil pemekarannya, dan terakhir di bagian barat ada berbatasan dengan Samudra Hindia. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa gitu Kabupaten Pesisir Barat ini dapat dikatakan sebagai kabupaten yang punya posisi strategis. Karena Kabupaten Pesisir Barat merupakan pintu gerbang menuju Provinsi Bengkulu yang mana dihubungkan dengan jalan lintas Barat Sumatera. Dan juga Kabupaten Pesisir Barat ini melimpah. Kabupaten Pesisir Barat mempunyai jenis tanah sebagian besar adalah posolik dengan topografi datar hingga juga bergelombang. Kabupaten Pesisir Barat adalah dataran rendah dengan curah hujan rata-rata 4 bulan. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topografi. Kabupaten Pesisir Barat sendiri dapat dibagi menjadi 4 unit topografi dengan dataran rendah, yang mana diapit dalam pegunungan Bukit Barisan Selatan dan juga Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Dengan ketinggian
15 meter di atas permukaan laut, yang mana cukup tinggi dari topografi Kabupaten Pesisir Barat itu, yang dibagi dengan dengan bentuk wilayah dari dataran sampai juga berombak sekitar 25%, berombak sampai dengan berbukit 10%, dan berbukit sampai dengan bergunung 65%. Hal ini menjelaskan bahwa topografi dari Kabupaten Pesisir Barat ini juga sangat sulit karena sangat tinggi. Dan kesuburan tanah yang relatif rendah menjadikan faktor pembatas dalam intensifikasi pertanian. Dan daerah perbukitan itu didominasi oleh agroforestry damar itu sendiri. Next. Dan poin selanjutnya saya akan bahas mengenai iklim. Iklim di suatu tempat sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada curah hujan, hari hujan, evaporasi, temperatur, transpirasi, dan juga kecepatan angin. Hal tersebut erat kaitannya dengan keadaan topografi dari Kabupaten Pesisir Barat, vegetasi, maupun ketinggian suatu tempat. Next. Nah, mengenai iklim, menurut Olderman dan Las de Vries pada tahun 1999, daerah Lampung Barat atau yang sekarang yaitu Pesisir Barat memiliki dua tipe iklim. Tipe ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tipe iklim A dan tipe iklim B. Yang mana tipe iklim A itu di sebelah barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan iklim B di sebelah timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan kelembapan udara tergolong basah berkisar antara 50 sampai dengan 80% dengan curah hujan tahunan yang cukup tinggi, yaitu hampir melebihi 200 mm. Dengan rejim suhu berkisar dari panas pada dataran pantai yang di bagian barat, dan sampai dingin itu ada di daerah perbukitan yaitu bagian timur. Next. Cukup yang dapat saya sampaikan. Untuk curah hujan sendiri akan disampaikan oleh kawan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Adelia. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Caesa Ragil. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kriteria tingkat curah hujan di Kabupaten Pesisir Barat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, curah hujan antara 1.500 sampai dengan 2.000 mm per tahun, yaitu terletak di Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah, dan Pesisir Selatan. Yang kedua, yaitu curah hujan antara 2.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun, yang terletak di Kecamatan Belalau dan Sumberjaya. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai keadaan Pekon Gunung Kemala. Letak dan luas Pekon. Luas Pekon Gunung Kemala yaitu seluas 1.296,5 hektar, luas penggunaan lahan yaitu 551 hektar, luas sawah yaitu 100 hektar, luas tanah kering yaitu seluas 128,5 hektar, luas perkebunan yaitu 335 hektar, luas tanah fasilitas umum seluas 2 hektar, dan luas hutan seluas 180 hektar. Ini berdasarkan sumber dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2011. Next. Kemudian di sini terdapat batas Pekon Gunung Kemala. Untuk bagian utara yaitu berbatasan dengan Labuhan Mandi, Kecamatan Waikruwi. Bagian timur berbatasan dengan Waikruwi, Kecamatan Waikruwi. Bagian selatan berbatasan dengan Ulu Krui, Kecamatan Waikruwi. Dan bagian barat berbatasan dengan Sukabaru, Kecamatan Waikruwi. Next. Kemudian secara geologis dan geomorfologis, daerah Krui umumnya dataran rendah. Ujung selatan Provinsi Lampung sampai dengan Provinsi Bengkulu diapit oleh Bukit Barisan. Kemudian dataran rendahnya yaitu dari 0 sampai 500 mdpl, dataran tingginya yaitu berkisar antara 1.000 sampai 1.500 mdpl. Daerah damar agroforestry di Lampung berbatasan dengan hutan primer yang merupakan kawasan TNBBS. Kemudian keadaan sosial ekonomi masyarakat Pekon Gunung Kemala, yaitu memiliki jumlah penduduk sebanyak 303 kepala keluarga, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 827 orang, jumlah penduduk perempuan sebanyak 780 orang, dan jumlah penduduk total sebanyak 1.607 orang. Next.
Kemudian presentase mata pencaharian penduduk Gunung Kemala. Yang pertama yaitu petani. Petani ini mayoritas mata pencaharian penduduk Gunung Kemala yaitu petani sebanyak 91,65%, kemudian PNS sebesar 2,13%, pengrajin sebesar 0,19%, pedagang keliling sebesar 1,17%, pensiunan sebesar 1,75%, pengusaha kecil dan menengah sebesar 0,39%, dan dukun sebesar 0,78%. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Caya Saragil. Untuk selanjutnya yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akan saya sendiri sampaikan. Untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di Gunung Kemala ini terdiri dari homogen dari segi etnis dan agama, kemudian terdiri dari 475 laki-laki dan 502 perempuan, dan semua asli Krui dengan jumlah kepala keluarga itu ada sebanyak 204 kakak dan berjumlah 977 jiwa. Next. Nah, untuk selanjutnya itu komposisi penduduk Desa Pahmungan pada tahun 2005. Untuk usia produktif sendiri yaitu 16 sampai 50 tahun sangat cukup besar yaitu sebanyak 603 orang dengan sebagian besar itu lulusan SD atau sekolah dasar. Sedangkan untuk lulusan SMP atau sekolah menengah pertama itu sebanyak 200 orang dan lulusan SMA itu sekitar 185 orang serta 25 orang lulusan dari perguruan tinggi, namun hanya 4 orang yang menetap di Pekon Pahmungan, di Desa Pahmungan. Next. Selanjutnya ada iklim, topografi, dan tanah yang ada di Desa Pahmungan. Untuk curah hujannya sendiri itu sebesar 3.000 sampai 3.500 mm per tahun, dengan jumlah hari hujannya sebanyak 145 hari, dan musim hujan itu terjadi selama Desember sampai Maret, dengan bulan basah itu 9 bulan, 3 bulannya berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut kering. Dan untuk zonanya termasuk dalam zona agroklimatik A. Nah, ini adalah tabel komposisi penduduk Desa Pahmungan pada tahun 2005. Desa Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat ini untuk letak dan keadaan geografis daerah penelitian ini terletak di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, memiliki luas areal mencapai 2.600 hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut. Nah, untuk batas sebelah utara itu berbatasan dengan Sungai Ngison, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Mahnaylunik, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukanegara Rawas, sebelah timur berbatasan dengan hutan Kacasan atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Untuk kawasan Desa Pahmungan itu dibedakan menjadi dua bagian, yakni bagian datar dan belerang. Bagian areal yang datar itu meliputi 40 hektar untuk persawahan dan 25 hektar untuk pemukiman, serta 15 hektar untuk penggunaan lain. Untuk areal yang berlerang, umumnya itu didominasi oleh tanaman damar atau Serea javanica, baik itu repong-repong damar yang masih muda dengan usia kurang dari 20 tahun dan belum diambil getahnya, maupun damar tua yang usianya lebih dari 20 tahun dan yang sudah diambil getahnya. Untuk perkiraan luasnya itu, seluruh areal berlerang ini adalah 2.500 hektar, sedangkan areal yang didominasi oleh damar tua itu sekitar 1.500 hektar. Selanjutnya, curah hujan di Desa Pahmungan ini berkisar antara 2.000
sampai 3.000 mm per tahun dengan suhu udara rata-rata bulanan sekitar 25 derajat Celcius dengan amplitude kurang dari 2 derajat Celcius dan kelembapan relatifnya ini umumnya cukup tinggi, yaitu 84,3% dengan titik terendahnya sekitar 80%. Itu menurut sumber dari Sakinah 2006. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadela Yunika. Kepada Fadela, waktu dan layar dipersilakan. Nah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikutnya akan saya lanjutkan mengenai sektor-sektor yang ada di Desa Pahmungan. Di sektor pendidikan di Desa Pahmungan sendiri, fasilitas yang pendidikan yang tersedia itu hanyalah SD. Jadi masyarakat Pahmungan apabila ingin melanjutkan sekolahnya di tingkat SMP dan SMA harus ke sekolah di Krui atau di ibu kota kecamatan pesisir tengah. Next. Berikutnya untuk di sektor kesehatan dan sarana prasarana, di sektor kesehatan sendiri untuk Desa Pahmungan sendiri masih kurang berkembang sehingga masyarakat perlu ke ibu kota kecamatan pesisir tengah Krui untuk mengakses kesehatan. Kemudian untuk sarana prasarana sendiri di Desa Pahmungan terdapat kantor balai kepala desa, tempat ibadah, ada 1 masjid dan 1 musola, kemudian jaringan telepon, sinyal telepon genggam dan radio komunitas. Next. Untuk di sektor perekonomian sendiri, di Desa Pahmungan ini sudah cukup baik, buktinya adanya jalan aspal dan sarana transportasi yang cukup memadai, kemudian tersedianya transportasi yang menghubungkan Desa Pahmungan dengan Krui dan Pasar Krui sebagai sentra perdagangan dan sebagai ibu kota kecamatan pesisir tengah. Kemudian jarak Desa Pahmungan ke ibu kota kecamatan pesisir tengah Krui itu sekitar 5 km atau 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Tetapi jarak tempuh ke ibu kota provinsi Lampung itu sekitar 287 km atau sekitar 8 jam karena kondisi jalan yang cukup rusak parah. Next. Kemudian penduduk di Desa Pahmungan ini memiliki persepsi kuat tentang posisi getah damar mata kucing sebagai tiang penyangga utama perekonomian mereka. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami adaptasi dari buku, petani damar di daerah penelitian tersebut diketahui bahwa resin damar merupakan kontribusi utama sebagai pemasok uang tunai bagi rumah tangga mereka, yaitu sebesar 36,81%. Next. Nah, mata pencarian utama penduduk di sana yaitu bersumber dari getah damar mata kucing, dan komoditi lain yang dihasilkan di Desa Pahmungan ada padi, kelapa, pinang, petai, durian, duku, tangkil, jengkol, jeruk, dan nangka. Penduduk yang memiliki sawah masih mengandalkan getah damar mata kucing untuk mencukupi kebutuhannya. Mereka menjadi pemilik kebun atau sebagai buruh. Jadi mata pencarian utama penduduk adalah sebagai petani damar. Next. Untuk alur usaha tani damar sendiri, yang pertama itu pemanenan, kemudian pengangkutan, pemilihan, kemudian pengangkutan, penyimpanan, dan pengangkutan ke pedagang. Next. Alur pemanenan dan pengangkutan damar ini yaitu pertama kegiatan pemanenan dan pengangkutan dilaksanakan oleh pemilik repong sendiri atau oleh anggota keluarganya, kemudian agen-agen khusus yang berfungsi sebagai pegawai dan digaji untuk pengangkutan dan penyortiran oleh wira swasta untuk penyimpanan di desa atau di tengah jalan antara kebun dan desa. Next. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadela. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Irfan Nurrahman. Kepada Irfan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini yaitu hal ini juga dapat dilihat dari kalender musim desa
pada tabel 5.4 bahwa getah damar mata kucing dapat dipanen di awal dan di penghujung tahun. Untuk tabelnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk pemanenan buah duku dipanen pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan selanjutnya itu petai dipanen pada bulan Februari dan Maret. Yang ketiga itu jengkol dipanen pada bulan Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya itu tangkil atau melinjo dipanen pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk yang kelima yaitu padi sesuai kalender musim tahun 2005 tersebut dapat dipanen pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Selanjutnya itu berdasarkan hasil wawancara, resin damar merupakan kontribusi utama sebagai pemasok uang tunai bagi rumah tangga yaitu sebesar 36,81% pada tabel 5.3. Untuk tabelnya sendiri bisa dilihat di bawah. Selanjutnya itu kondisi sosial ekonomi masyarakat. Getah damar mata kucing sepanjang tahun dapat dihasilkan oleh petani. Hal ini membuat penduduk desa Pamungan merasa aman meskipun pada bulan April hingga bulan September tidak mendapatkan penghasilan selain dari getah damar mata kucing. Selanjutnya itu kondisi ekonomi masyarakat. Penduduk cenderung menganggap komoditas lain sebagai hasil tambahan. Sesuai dengan kalender musim tersebut, pada tabel 5.4 menunjukkan kestabilan ekonomi penduduk desa Pamungan sepanjang tahun. Selanjutnya itu petani damar dan masyarakat yang memperoleh hasil dari getah damar mata kucing tersebut mendapatkan penghasilannya sepanjang tahun menurut Sakinah pada tahun 2006. Mungkin itu cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Irfan. Cukup sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya ya ini penilaian dari Mbak Dewi. Pada Mbak Dewi dipersilakan. Terima kasih Dewi, sesama Dewi ini. Ya, selanjutnya dipersilakan saya melihat hasil PowerPoint ya, presentasinya. Tipenya saya hanya menemukan satu ya tadi ya, berjumlah jadi berjumlah gitu ya. Tapi itu tidak mengurangi makna ya, tidak merusak apa ini, jadi nanti tinggal diganti itu pada waktu Dewi yang presentasi ya. Yang selebihnya nyaris tidak saya temukan typo ya, alhamdulillah ya. Tetapi hurufnya kecil-kecil sekali ya dari HP. Saya melihatnya dari HP dan sudah dibuat landscape posisinya. Jadi mungkin itu karena terlalu banyak informasi yang ingin disampaikan sehingga dibuat kecil-kecil itu. Kalau prediksi saya itu di bawah 24 itu size-nya ya. Jadi disarankan untuk size presentasinya di atas 24 ya, sekitar 28 gitu ya, sehingga mau pakai HP atau mau pakai laptop itu akan tetap terlihat dengan sangat jelas. Tetapi banyak tadi tambahan gambar-gambar yang menunjang ya. Ada Pekon Pamungan tadi gambarnya, yaitu memang desanya ya. Jadi di searching juga berhasil sebetulnya. Jadi bisa diperoleh gambar-gambar yang sesuai dengan kondisi di lapangan ya, karena saat ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Oh ya, untuk Ananda semua, salam sehat ya. Mudah-mudahan semuanya di rumah masing-masing, dimanapun Ananda berada, di Provinsi Lampung maupun di luar Lampung ya, semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan mari kita sukseskan program pemerintah untuk kesehatan kita dengan bisa vaksin ya. Vaksin, kalau sudah vaksin kedua maka dilanjutkan karena sekarang sudah mulai vaksin yang ketiga, dan saat ini memang sedang di posisi di Kota Bandar Lampung itu sedang PPKMD level 3 ya. Jadi memang kita Universitas Lampung yang berada di posisi Kota Bandar Lampung ini
seyogyanya berniat ingin membuka kelas kombinasi antara online dan offline, tetapi karena Omikron meningkat lagi di Kota Bandar Lampung, sehingga rektor di bawah instruksi dari gubernur menerapkan PPKM-D level 3 di Kota Bandar Lampung. Jadi mohon bersabar, mungkin Ananda semuanya produk online ini yang mengambil mata kuliah ini ya. Mungkin belum pernah ketemu sama Bapak Ibu dosennya di kampus, tapi dengan niat yang baik, mari kita belajar dari rumah masing-masing demi menjaga kesehatan kita semua. Baik, silakan kepada Dewi untuk memulai kuisnya ya untuk kelompok 4 ini. Silakan Wi. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas penilaian yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya yaitu kuis. Soal kuis kelompok 4 terdiri dari 4 soal. Yang pertama, getah damar mata kucing bisa dihasilkan sepanjang tahun. Benar atau salah pernyataan tersebut? Nah, di layar bisa lebih digedein. Nggak bisa kalau gedein deh. Oh, oke, baik ya. Untuk soal kuisnya sudah ada di layar ya. Untuk soal kedua itu sebutkan batas-batas wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana kegiatan usaha tani damar. Soal yang keempat, mata pencaharian utama penduduk bersumber dari getah damar mata kucing. Namun tetap ada komoditi lain. Sebutkan komoditi tersebut. Baik, mungkin buat teman-teman bisa di screenshot saja soalnya berhubung waktu Zoom akan berakhir, jadi kami cukupkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya bisa join ke link yang sama buat sesi tanya jawab. Baiklah, baik, kita lanjutkan presentasi kelompok 4 pada sore hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami membuka 2 termin pada sesi ini. Untuk termin pertama terdiri dari 3 penanya. Silahkan untuk raise hand. Baik, sudah ada yang sudah raise hand. Untuk pertama ada Dita Hidayah. Pada Dita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, apa penyebab dari kebanyakan lulusan masyarakat di Desa Pamungan masih sangat rendah, yaitu SD? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada Aulia Antarini. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin bertanya, untuk Kabupaten Pesisir Barat sendiri memiliki 2 tipe iklim. Sebenarnya apa yang mempengaruhi hal tersebut terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Aulia. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Dendi Sanjaya. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya mau bertanya nih, menurut kalian alasan kalian tuh mengapa sih masyarakat tetap menjadikan damar mata kucing itu sebagai sumber penyangga perekonomian, sedangkan di sana tuh masih ada kayak petani dan buruh gitu. Terima kasih. Baik,
Untuk selanjutnya akan kami diskusikan untuk termin yang pertama ini. Baik, untuk pertanyaan dari Dita Hidayah akan disampaikan oleh Fadel. Padanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi untuk pertanyaan dari Dita tadi, menurut kelompok kalian, apa penyebab pendidikan di Desa Pahmungan masih rendah, yaitu pada tingkat SD saja? Hal itu dikarenakan di Desa Pahmungan sendiri hanya tersedia 1 SD negeri. Jadi masyarakat untuk akses pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu pada tingkat SMP dan SMA, itu harus ke kecamatan pesisir tengah atau di Krui atau di ibu kota kecamatannya. Jadi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya di SMP dan SMA itu harus ke di Krui itu tadi, di ibu kota kecamatan pesisir tengah, sehingga masyarakat mayoritasnya itu masih dilatar belakangi dengan pendidikan pada tingkat SD saja gitu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Fadel atas jawabannya. Untuk Dita, apakah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Aulia yang akan dijawab oleh Adel. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan ulas kembali pertanyaan dari saudari Aulia mengenai Kabupaten Pesisir Barat terbagi menjadi 2 tipe iklim. Hal apa yang mempengaruhi pembagian iklim tersebut? Pertama, kondisi iklim pesisir barat itu dipengaruhi oleh keadaan alamnya tentunya, yang mana dilewati oleh jalur pegunungan barisan selatan dan juga ada Samudra Hindia di sebelah barat. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Adel atas jawabannya. Untuk Aulia, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih moderator. Sama-sama. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Dendi yang akan saya jawab sendiri. Untuk pertanyaan tadi, mengapa masyarakat tetap menjadikan gitu damar mata kucing ini sebagai sumber penyangga perekonomian? Karena seperti yang kita sudah tahu bahwa di sana gitu ya, masyarakatnya itu memiliki persepsi yang sangat kuat gitu tentang posisi damar itu sendiri, dan posisi getah damar mata kucing itu dijadikan sebagai tiang penyangga utama perekonomian, dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya resin damar yang merupakan kontribusi utama sebagai pemasok uang tunai bagi rumah tangga, yaitu sebesar 36,81%. Dan yang sudah kita ketahui bahwa dalam penanaman damar mata kucing juga dia menggunakan sistem agroforestry, dan dalam agroforestry tersebut tentu hasil yang sudah didapatkan akan lebih besar gitu ya ketimbang kita menanam dengan hanya satu jenis saja gitu dalam satu lahan. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Untuk Dendi, apakah sudah jelas? Dewi mau tanya, jadi di sana tuh warganya, masyarakatnya tuh rata-rata punya rebong damar semua ya? Iya, untuk lahannya ya, itu rata-rata punya gitu. Dan waktu itu saya pernah kayak wawancara. Nah, pernah wawancara waktu itu dia memang beliau itu punya lahan, tapi untuk yang tidak punya lahan, dia tetap mengelola lahan punya orang gitu. Jadi masih tetap mempunyai penghasilan gitu dari damar mata kucing itu sendiri. Itu Den. Oke, makasih Dewi. Ya, sama-sama.
Baiklah, termin 1 sudah ditutup. Untuk selanjutnya kami buka termin kedua untuk 3 penanya yang akan bertanya. Silakan untuk raise hand. Oh, sudah ada ya. Untuk pertanyaan pertama disampaikan oleh Nida Afifah. Kepadanya silakan. Izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa presentasi penduduk di kawasan Pekon Gunung Kemala itu bermata pencarian sebagai petani, itu sebesar 91,65%. Nah, pertanyaannya itu apa sih yang mempengaruhi sehingga mayoritas penduduk di desa Gunung Kemala ini bermata pencarian sebagai petani? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Nida. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Zalfa. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana alur pemanenan dan pengangkutan damar sesuai dengan yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Kelompok 4. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Zalfa atas pertanyaannya. Masih ada satu pertanyaan. Oh, ini. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada M. Yuda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Melanjutkan dari ini pertanyaan Dendi tadi terkait mata pencarian utama itu kan petani damar. Juga tadi kan dijelasin kalau tidak ada masyarakat tuh pada punya yang untuk untuk lahannya sendiri. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki lahan damar, namun tetap ingin mendapatkan hasil dari repong damar tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah mengerti ini Bu Moderator dengan pertanyaan saya? Jadi untuk masyarakat yang tidak mempunyai lahan ya? Iya, seperti itu. Baik, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama itu dari Nida yang akan dijawab oleh Ragil. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nida. Pertanyaannya yaitu berdasarkan persentase mata pencaharian penduduk di sekitar kawasan Pekon Gunung Kemala itu kan sebagian besar sebagai petani, yaitu 91,60%. Nah, pertanyaannya, apakah yang mempengaruhi mayoritas mata pencaharian masyarakat tersebut sebagai petani? Jadi, Pekon Gunung Kemala sebagai petani yaitu karena pada umumnya mereka itu memiliki lahan sendiri. Nah, kemudian lahan itu mereka olah dan diolahnya itu dengan menanami berbagai jenis tanaman pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Begitu. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ragil. Untuk Nida, apakah sudah jelas? Cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Zalfa yang akan disampaikan oleh Irfan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa Yuda Putri, yaitu yang mana pertanyaannya, bagaimana alur pemanenan dan pengangkutan damar sesuai dengan penjelasan dari kelompok kalian? Ya, begitu, Mbak Zalfa. Iya, benar. Baik, saya akan menjawab. Untuk kegiatan pemanenan dan pengangkutan dilaksanakan oleh pemilik repong sendiri atau oleh anggota keluarganya atau agen-agen khusus yang berfungsi sebagai pegawai yang digaji untuk pengangkutan dan penyortiran mileh atau oleh wiraswastawan untuk penyimpanan di desa atau di tengah jalan antar kebun dan desa. Baik, begitu untuk jawabannya. Saudara jawab. Apakah cukup?
Ya, baik. Cukup, Terima terima kasih, kasih. Irfan. Zalfa sudah. Baik, saya kembalikan pada moderator. Bagaimana Saudari Zalfa? Ya, cukup moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari M. Yuda ya, yang akan disampaikan oleh Fadel. Padanya dipersilakan. Nah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda Ibnu mengenai mata pencarian utama di penduduk Desa Pamungan. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki lahan damar tapi ingin mendapatkan hasil dari repong damar untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi berdasarkan cara pengaturan dan jenis-jenis pekerjaan yang di seluruh rumah tangga di Desa Pamungan sendiri, baik yang memiliki bidang repong damar ataupun tidak memiliki sama sekali, bisa memperoleh peluang untuk mendapatkan hasil dari repong damar. Lalu dari mana? Apabila sebuah keluarga dia tidak memiliki repong damar dari warisan, ia dapat membuat sendiri repong damar dengan cara pergi membuka lahan hutan, kemudian mengusahakan repong damar dengan cara serah kelola atau mendapatkan kepercayaan dari pemilik repong damar tersebut. Kemudian dapat juga dilakukan dengan menerima gadaian dari orang pemilik repong damar, mengelola repong damar orang lain dengan cara bagi hasil, seperti itu. Jadi bisa memperoleh penggadaian, kemudian bisa juga bagi hasil atau upah, atau biasa disebut dengan upahan ngunduh, begitu. Kemudian bisa juga dengan menyewa repong damar repong dari orang lain, begitu, moderator. Baik, terima kasih Fadela atas jawabannya. Untuk Yuda, apakah sudah cukup? Jelas? Cukup moderator, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya selesai sudah gitu ya untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya kita tutup presentasi pada sore hari ini dengan